Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, baik itu secara offline maupun itu online, maupun yang nanti akan nonton video ini di channel saya PSAE Nababan. Suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini buat kita semua, di mana firman Tuhan itu senantiasa memberi kekuatan bagi saya dan saudara dalam menjalani hidup ini. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kenali siapa Tuhan yang disembah. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Judul berikutnya pengakuan Petrus. Ayat 13. Sesudah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan siapapun bahwa ia Mesias. Dalam hidup ini kita harus mengenal pribadi siapa yang kita percayai, siapa yang kita sembah. Dalam perjalanan iman kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus mengenal pribadi yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Karena kita yakin dan percaya kepada siapa yang kita sembah, karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Sama halnya bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada seseorang kalau kita tidak mengenal dia. Artinya kita mempercayakan seseorang karena kita mengenal, mengetahui siapa dia. Sama halnya dalam hidup kita, kita harus mengenal, kita harus mengetahui Tuhan yang kita sembah dengan cara yang benar, supaya kita tidak mengalami yang namanya kekecewaan, kita tidak mengalami yang namanya keputusasaan, kita tidak mengalami yang namanya menjual iman, karena tidak mengetahui, tidak mengenal siapa yang
disembah. Makanya begitu pentingnya kita harus mengetahui, mengenal pribadi siapa yang kita sembah. Karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian seseorang tentang siapa yang dia sembah bisa mengakibatkan seseorang ragu, bimbang tentang siapa yang dia sembah. Kalau sudah ragu, kalau sudah bimbang, maka dengan mudahnya terombang-ambing oleh berbagai macam persoalan yang melanda dalam hidupnya. Tetapi karena kita pribadi yang mengenal dan mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah, maka kita tetap berdiri teguh, tetap ada di dalam Tuhan. Kita tidak mengalami yang namanya kekecewaan, keputusasaan dalam mengiring Tuhan. Apalagi dalam menghadapi, menjalani kehidupan masa-masa sekarang ini. Masa-masa pandemik. Dan Alkitab juga mengingatkan saya dan saudara, jauh ke depan, hari demi hari, kondisi dunia ini tidaklah semakin baik. Dan yang terjadi saat ini tidak seberapa dengan kondisi yang akan terjadi. Apa yang hari depan, apa yang ke depan. Kalau kita tidak mengetahui, tidak mengenal siapa yang Tuhan kita sembah, maka kita bukan hanya sekedar kecewa, tapi bisa menghujat Tuhan, menjual iman. Makanya betapa perlunya, pentingnya kita mengetahui, mengenal siapa yang kita sembah. Orang yang tidak mengetahui dengan benar siapa Tuhan yang dia sembah akan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena di akhir zaman ini akan bangkit lebih banyak lagi pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran sesat. Oleh karena itulah kita harus lebih lagi mengetahui, mengenal siapa yang kita sembah. Sama halnya pertanyaan Yesus kepada murid-murid. Bagaimana Yesus bertanya kepada murid-murid tentang sosok pribadinya, siapa menurut mereka. Kalau pertanyaan ini dilemparkan bagi saya dan saudara ketika Tuhan bertanya, siapakah aku ini menurut kamu? Menurut Bapak Ibu, siapakah Yesus Kristus bagi Bapak Ibu dan saudara? Yang ingin saya bagikan buat kita semua, bagaimana supaya kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Bagaimana kita
supaya mengenal Tuhan yang kita sembah. Yang pertama, lewat firman Tuhan. Saya katakan lewat firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara ingin mengetahui siapa yang kita sembah, siapa Yesus Kristus, bacalah firman Tuhan. Karena rahasia semua itu akan tersingkap di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang Bapak, Ibu, Saudara miliki. Oleh karena itu, bacalah firman Tuhan supaya lebih mengenal, mengetahui sosok yang disembah. Karena firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya kita harus lebih lagi baca firman. Tidak salah Bapak Ibu membaca buku yang lain, tapi prioritas dalam perjalanan kekristenan kita adalah baca Alkitab. Saya ulangi sekali lagi. Bagus kalau kita banyak membaca buku yang lain di luar dari Alkitab, tetapi prioritas kita dalam membaca adalah Alkitab. Ini adalah rahasia yang luar biasa yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik itu ekonomi maupun itu sosial dan lain-lain. Itu banyak dijabarkan. Ada rahasia yang luar biasa di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Oleh karena itu, bila saudara kekasih Kristus, saudara-saudara yang ingin bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat banyak orang, mari baca Alkitab, renungkan siang dan malam, dan lakukan. Dan kalau ada di gereja lokal Bapak, Ibu, dan Saudara, ikutlah dalam pendalaman Alkitab. Baik itu namanya KUL, mau itu komsel, mau apapun itu namanya. Ikutilah supaya lebih bertambah wawasan untuk mengetahui siapa yang disembah. Saya katakan penting untuk kita belajar lebih lagi mengenal siapa yang kita sembah. Bersyukurlah kalau kita masih diberi kesempatan untuk belajar mengenal Tuhan yang kita sembah dan kita aplikasikan, kita terapkan menjadi lifestyle kita, sehingga orang melihat Kristus yang ada dalam hidup setiap pribadi kita, sehingga banyak orang percaya, bertobat, dan hidup di dalam Kristus. Ini yang paling luar biasa. Bagaimana orang melihat Kristus dalam hidup setiap pribadi orang percaya.
Karena kita hidup di dalam firman itu, dan firman itu menjadi rema bagi setiap orang percaya, sehingga menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan sebatas pengetahuan saja firman Tuhan itu, tapi kita harus menerapkan, melakukan firman itu. Sama seperti dalam firman Tuhan, dalam kitab Yakobus katakan, kita ini harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau tidak menjadi pelaku firman Tuhan, itu kosong. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau kita berkata kita beriman, kita percaya kepada Kristus, tapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari kita tidak menerapkan kebenaran itu, sama halnya kita membohongi diri kita sendiri. Karena firman Tuhan ingatkan saya dan saudara, semakin banyak kita mengetahui, maka semakin banyak kita dituntut. Mungkin Bapak Ibu berpikir lebih baik tidak mengetahui, salah juga. Kenapa? Bagaimana Bapak Ibu Saudara mempercayai Kristus di dalam hidup Bapak Ibu kalau tidak mengetahui? Inilah nilai-nilai kekristenan itu. Bagaimana firman yang hidup di dalam setiap orang percaya. Sehingga banyak orang merasakan dampak firman itu dalam setiap pribadi orang percaya. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui siapa yang kita sembah? Sama seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-murid, bagaimana kita supaya mengetahui siapa yang kita sembah? Yang kedua adalah kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama halnya mengenal pribadi Bapak Ibu adalah pasangan hidup Bapak Ibu sendiri. Karena dia intim dengan Bapak Ibu. Karena pasangan kita lebih mengerti, mengetahui siapa kita. Dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11 sampai ke-13, begini firman Tuhan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saya loncat ayat yang ke-13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ini pemazmur menulis karena begitu kerinduannya tentang Tuhan. Bagaimana hidupnya senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan.
hubungan intim dengan Tuhan. Suatu ikatan dapat bertahan lama itu dibangun lewat komunikasi yang intim, yang baik, yang harmonis. Kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik, maka akan terjadi retakan demi retakan. Kalau kita keluar dari cover perlindungan Tuhan, maka kita mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada keamanan. Biarlah setiap hidup saya dan saudara tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena inilah yang Tuhan mau. Bagaimana Tuhan mau supaya kita ada bersama-sama dengan Dia. Di mana Tuhan berada, di situ saya dan saudara berada. Begitu pentingnya yang namanya hubungan yang baik. Begitu berdampaknya hubungan baik dalam suatu ikatan. Kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, maka kita hari demi hari semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Haleluya. Saya katakan semakin jatuh cinta dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia akan terus dari waktu ke waktu senantiasa merindukan Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Sama saat-saat Bapak Ibu mengalami jatuh cinta, ingin rasanya selalu dekat dengan orang yang dicintai. Kalau kita mencintai, mengasihi Tuhan, maka kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Senantiasa membangun mesbah Tuhan. Membangun rumah doa, baik itu pribadi kita, keluarga kita, maupun komunitas kita. Di mana Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan setiap kehidupan kita. Dalam kondisi yang terjadi hari-hari ini, memberi banyak waktu buat kita untuk keluarga, untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Untuk membangun mesbah doa. Tuhan rindu setiap keluarga orang percaya membangun mesbah keluarga. Tuhan rindu ingin mendengarkan setiap seruan hati saudara. Biarlah mesbah doa itu senantiasa berkobar, bernyala-nyala di dalam kehidupan pribadi
maupun di tengah-tengah keluarga. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Yang ketiga, yaitu lewat perjumpaan atau pengalaman pribadi. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-3. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itu yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Pengalaman kita membuat kita, mengajari kita lebih mengenal siapa yang kita sembah. Contoh Rasul Paulus sebelum berubah nama ketika masih nama Saulus. Sebelumnya dia adalah pribadi yang senantiasa menganiaya orang percaya, membunuh orang percaya, menjadi suatu kebanggaan. Kalau saya pakai istilah sekarang, untuk membela apa yang dipercayainya sebelumnya, membela agama yang dianut. Tetapi ketika pribadinya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Saulus diubahkan menjadi Paulus yang Tuhan pakai luar biasa. Sama halnya dengan murid-murid yang lain, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka dipulihkan. Sehingga pribadi mereka mempercayai siapa yang dia sembah. Di mana Tuhan pakai hidup mereka luar biasa. Kalau kita lihat background tokoh-tokoh Alkitab, bukanlah pribadi orang-orang yang baik. Bukanlah pribadi sesuatu yang saya katakan sangat luar biasa. Dominan tokoh-tokoh Alkitab itu dari orang-orang yang kurang baik dalam pandangan masyarakat, dalam pandangan kehidupan. Mereka bukan orang-orang yang terpandang, bukan orang-orang yang dihormati.
Walaupun ada berapa tokoh Alkitab yang memiliki latar belakang yang baik. Tapi saya ingin mau nyampaikan begini buat kita semua. Apapun masa lalumu, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Tuhan ingin masa depanmu. Apapun masa lalu kita, segelap apapun itu, di saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, di mana hidup kita menjadi manusia baru yang diterangi oleh firman Tuhan, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Sebesar apapun dosa masa lalu kita, tidak menghambat kuasa Tuhan untuk mengubah kita kalau kita mau berserah kepadanya. Saya katakan sekali lagi, Tuhan tidak melihat sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, kalau kita percaya kepadanya. Karena Tuhan sanggup mengubah, memulihkan hidup saya dan saudara. Apapun kondisi yang terjadi dalam hidup kita saat ini, Tuhan bisa mengubahnya. Masalah mendatangkan berkat. Saya katakan kalau ada istilah dibilang badai pasti berlalu. Saya katakan ini pasti berlalu. Masa pandemi pasti berlalu. Tapi kita melihat dengan mata iman. Tuhan memulihkan hidup orang percaya. Tuhan murnikan setiap hidup kita, sehingga berkenan di hadapannya menjadi mempelai Kristus. Saya dan saudara adalah mempelai Kristus yang Tuhan persiapkan. Saya dan saudara adalah duta Kristus di muka bumi ini. Biarlah hidup saya dan saudara tetap ada di dalam Kristus. Bagi saya dan saudara, siapakah Yesus Kristus yang kita sembah? Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat bagi saya dan saudara. Dia adalah Bapa bagi saya dan saudara. Dia adalah sahabat yang setia bagi saya dan saudara. Dia adalah penolong kita. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah Bapak, Ibu dan Saudara semakin hari semakin mengenal siapa yang kita sembah. Yesus Kristus yang penuh kasih. Itulah yang kita sembah, yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan yang Maha Pengampun dan panjang sabar. Biarlah kita semakin hari semakin mengenal Dia lewat firman Tuhan, lewat membangun hubungan intim dengan Tuhan, lewat pengalaman hidup kita. Biarlah Tuhan membangkitkan iman kita yang saat ini dingin. Biarlah Tuhan mengembalikan kasih mula-mula bagi setiap saudara yang saat ini
semakin menjauh dengan Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini menyatakan kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya bagi saudara. Biarlah hidup kita tetap ada di dalam Kristus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.